Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih rekan-rekan dari media yang hadir pada pagi hari ini di Polres Kapuas Hulu. Pada hari ini kami Polres Kapuas Hulu akan melaksanakan konferensi pers yaitu dalam rangka pengungkapan tindak pidana narkotika. Rekan-rekan sekalian, kami mengacu kepada arahan Bapak Kapolri yaitu pada tanggal 28 Oktober 2024 kepada seluruh jajaran Polri, di mana Kapolri menyampaikan tentang asta cita Bapak Presiden Republik Indonesia yang salah satunya adalah terkait dengan pemberantasan tindak pidana narkoba. Melanjuti hal tersebut, saya selaku Kapolres Kapuas Hulu langsung memberikan arahan kepada Kasat Narkoba dan jajaran Kapolsek untuk memberikan pengungkapan tindak pidana narkoba wilayah hukum Polres Kapuas Hulu, di mana wilayah hukum Polres Kapuas Hulu adalah merupakan wilayah perbatasan dengan Malaysia. Kemudian dengan arahan saya tersebut dibuktikan dengan keberhasilan dari Sat Narkoba beserta dengan Polsek Puring Kencana melakukan pengungkapan kasus tindak pidana narkotika di mana dengan menangkap awalnya 3 orang pelaku inisial BD, SY, dan JN, dan kami mengamankan barang bukti berupa 35 bungkus narkotika jenis sabu dalam kemasan teh Cina merek Daguyangin dengan berat bruto lebih kurang 36.980 gram. Kalau di kilogramnya lebih kurang 36,98 kilogram. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan untuk kronologis kejadiannya. Pada hari Kamis sekira pukul tanggal 7 November sekitar pukul 10.19 WIB, Kasat Narkoba mendapatkan informasi bahwa ada barang yang akan masuk dalam jumlah besar yang akan diselundupkan melalui jalur perbatasan antara Malaysia dan Indonesia, yaitu di Kecamatan Puring Kencana. Atas informasi tersebut, Kasat Narkoba melaporkan kepada saya selaku Kapolres, kemudian memerintahkan Kasat Narkoba untuk membentuk tim gabungan antara Sat Narkoba dengan Polsek Puring Kencana, yang dimana Polsek Puring Kencana ini adalah perbatasan langsung dengan Malaysia. Kemudian anggota melakukan penyelidikan yang langsung dipimpin oleh Kasat Narkoba dan Kapolsek Puring Kencana. Dari hasil penyelidikan tersebut, kemudian kita membuahkan hasil, yaitu pada hari Minggu tanggal 10 November sekira pukul 08.10 WIB berhasil mengamankan 2 orang yang diduga membawa narkoba jenis sabu, yaitu atas nama saudara BD dan saudara SY, yaitu di Jalan Lintas Nanga Kantuk Langau Dusun Pupak, Desa Kumbang Jaya, Kecamatan Empanang, Kabupaten Kapuas Hulu. Pada saat penangkapan ada 2 orang lainnya, yaitu temannya. Pelaku berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor. Selanjutnya di bawah kepemimpinan Kasat Narkoba dan Kapolsek Puring Kencana merapat ke lokasi, bergabung dengan membawa 2 orang tersebut ke lokasi Polsek Puring Kencana dan dilakukan interogasi. Kemudian berikut barang bukti sebanyak 35 bungkus dalam kemasan teh Cina berwarna kuning emas. Kemudian
tim gabungan tersebut melakukan pencarian pelaku yang kabur, yang 2 orang tersebut. Dan alhamdulillah pada pukul 16.00 juga pada hari tersebut berhasil menangkap pelaku yang kabur tersebut, yaitu saudara JN di rumahnya, berada di rumah keluarganya yang berada di desa Batu Pansap, Kecamatan Panah. Terhadap pelaku yang terlibat lainnya saat ini masih dalam proses penyelidikan oleh tim di lapangan. Dari hasil interogasi kepada pelaku yang sudah kami amankan, kemudian kami pada hari Senin tanggal 11 November 2024 sekitar pukul 14.00 tim melakukan penangkapan kembali kepada saudara RK di rumahnya di Dusun Tangit 2 Desa Tajam Kecamatan Badau, dan setelah itu kemudian tim melakukan penangkapan kembali yaitu kepada saudara RT pada hari itu juga sekitar pukul 19.00 di rumahnya di Dusun Batu Ampar Desa Keling Empau Kecamatan Empanang Kabupaten Kapuas Hulu. Atas kejadian tersebut, para pelaku saat ini diamankan di Mapores Kapuas Hulu untuk menjalani proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Adapun peran masing-masing dari kelima pelaku yang saat ini masih kami amankan, yang pertama saudara RK, SDR, RT dan SDR dan KD berperan mengurus pengiriman dan mengantarkan jenis narkoba jenis sabu dari Kampung Empit, Lubuk Angku, Malaysia dengan berjalan kaki lebih kurang 3 jam ke Kampung Silek, perbatasan antara Lubuk Angku, Malaysia dan Puring Kencana, Indonesia. Saudara SDR dan KD, saudara KD pada saat itu ya belum dilakukan penangkapan karena masih berada di Malaysia. Kemudian saudara BD, saudara JN dan saudara SD berperan mengambil narkoba jenis sabu di perbatasan antara Lubuk Angku, Malaysia dan Puring Kencana, Indonesia dengan berjalan kaki selama 3 jam pada hari Sabtu tanggal 9 November 2024 pukul 19.00 melalui jalan jalur tikus dari Dusun Kedang Desa Merangai Panjang Kecamatan Puring Kencana dan di perbatasan tiba pukul 22.00 bertemu dengan saudara IR, saudara RT dan saudara KD dan menyerahkan 2 buah tas yang berisikan narkoba. Setelah itu saudara BD dan saudara JN dan saudara SD langsung kembali dan tiba di Dusun Kedang pada pukul 03.00 yaitu pada hari Minggu tanggal 10 November tahun 2024. Sedangkan 2 tas yang berisikan narkoba disimpan oleh mereka di semak-semak yang tidak jauh dari Kampung Kedang tempat biasa mereka menyimpan. Kemudian saudara SR berperan mengambil barang dari saudara Juni di wilayah Dusun Kedang untuk dibawa kepada saudara AMS di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di Bukit Semerah dengan menggunakan sepeda motor. Selanjutnya peran dari setelah saudara saudara SR mengambil narkoba tersebut, kemudian saudara JN, adapun dari peran saudara BD dan SDR, saudara JN mengawasi setiap jalan yang akan dilalui oleh saudara SR hingga sampai ke tujuan. Saudara RT mengakui setelah kami interogasi dan melakukan pemeriksaan, mengakui bahwa sudah 3 kali mengambil dan mengantar narkoba di Dusun Kedang Desa Merangai Panjang Kecamatan Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu. Kemudian saudara RK mengakui baru pertama kalinya mengambil dan mengantarkan narkoba tersebut. Untuk saudara JN mengakui sudah 5 kali dengan ini mengambil dan membawa narkoba. Saudara BD mengakui sudah 2 kali dengan ini mengambil dan membawa narkoba ke kampung. Di kampungnya di Dusun Desa Kendangan Merangai Panjang Kecamatan Puring Kencana, Kabupaten Kapuas Hulu.
Untuk saudara JN mengakui baru pertama kalinya. Dari berbagai peran tersebut, masing-masing pelaku yaitu saudara BD, saudara JN, saudara SD dan saudara SR mendapatkan upah ataupun jasa masing-masing sebesar 10 juta setiap melakukan aksinya. Sedangkan saudara RK dan saudara RT mendapatkan upah atau jasa masing-masing sebesar 20 juta setiap melakukan aksinya. Selanjutnya kami sampaikan di sini untuk barang bukti yang diamankan 35 bungkus narkoba jenis sabu dalam kemasan teh Cina merek Dagui Nyanying dengan berat lebih kurang 36,98 kg. Kemudian 1 lembar STNK dengan nomor kendaraan MK 3 AAAA GA 3N JO J016572 dengan nomor mesin L2B118 NA 05101006 dengan nomor polisi KB 1208 PH atas nama Neri Pratama. Kemudian 1 unit handphone merek Vivo 1820 warna hitam kombinasi biru. Kemudian 1 unit handphone merek Oppo A18 warna glowing blue dengan case warna hitam. Kemudian 1 unit handphone merek Vivo Y18 warna hijau lemon dengan case warna putih bening. Selanjutnya uang tunai sejumlah Rp5.200.000. Kemudian 1 unit sepeda motor merek Honda Verza Nopol KB 5014 FP. 1 unit sepeda motor merek Honda Supra tanpa plat. Kemudian 1 buah tas warna merah kombinasi hitam bertuliskan sport. 1 buah tas hitam jenis ransel. 1 unit handphone merek Redmi 10 warna hitam dan 1 unit handphone merek Oppo Reno 3 warna hitam. Untuk diperkirakan nilai barang bukti ditaksir lebih kurang 36.980.000.000 dengan potensi menyelamkan masyarakat sekitar 180.000 orang atau jiwa. Kemudian dalam peristiwa ini tersangka dikenakan pasal, yaitu ada ketiga pelaku dipersangkakan pasal 114 ayat 2 atau 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Pelaku dipidana penjara paling lama 5 tahun dan paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Kemudian pada kesempatan ini juga kami sampaikan himbauan kepada masyarakat melalui pengungkapan ini merupakan komitmen Polres Kapuas Hulu sesuai dengan perintah Bapak Presiden melalui Asta Cipta dan petunjuk dari pimpinan kita yaitu Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda agar melakukan pemberantasan narkoba di wilayah Polres Kapuas Hulu, karena Polres Kapuas Hulu merupakan daerah perbatasan langsung dengan Malaysia, demi mewujudkan generasi muda yang unggul dan bebas dari narkoba menuju Indonesia Emas tahun 2024. Kemudian kami mengajak kepada seluruh stakeholder bersama-sama dengan lapisan masyarakat lainnya agar senantiasa secara sinergitas memberantas narkoba dan melawan setiap penyalahan guna narkoba. Selanjutnya kami sampaikan kepada seluruh masyarakat kiranya apabila ada informasi terkait tentang narkoba, jangan takut untuk melaporkan kepada pihak kepolisian, baik itu melalui media sosial maupun secara langsung, karena setiap lapor akan kami rahasiakan identitasnya. Mungkin itu saja yang dapat kami